Bapak dan Ibu, umat Kristiani, jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang saya kasihi dalam Tuhan, senang sekali boleh berjumpa di siang hari ini dan terima kasih yang sudah boleh bergabung secara virtual dalam kegiatan ibadah yang akan dipimpin langsung dari kantor wilayah Sulawesi Utara. Dan dimohon kesabarannya Bapak dan Ibu, karena saat ini dalam persiapan pemimpin ibadah kita. Terima kasih. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, damai di hati. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang dalam ibadah persekutuan Oikumene, Umat Kristiani, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengambil tema kebahagiaan sejati. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Bapa di surga yang telah menghimpun kita dalam satu persekutuan cinta kasih pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang berkenan menyatukan kita, umat Kristiani, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dari Sabang sampai Merauke. Justru di masa pandemi COVID-19, kita boleh bersama-sama semakin mendekatkan diri kepadanya, Sang Pemilik kehidupan. Tak lupa kami menyapa yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kami sebut dengan kasih Bapak Yasona Hamonangan Laoli, beserta para pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama yang ada, yang kami hormati Ketua Persekutuan Oikumene, Umat Kristiani, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kami sebut dengan kasih Bapak Roni Frankis Sompi, beserta pengurus yang ada, serta umat dan jemaat Tuhan yang boleh hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Hari ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara mendapat kesempatan menjadi saluran berkat untuk kita semua sebagai penyelenggara ibadah. Dan salah satu denominasi gereja yang ada di Sulawesi Utara, yakni Kristen Katolik, akan menuntun kita dalam ibadat sabda yang akan dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Antonius Padua Tataaran, Kabupaten Minahasa, yang terkasih Pastor Dismas Saletia PR. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Kita merasakan hadirat Tuhan, hadirat Allah, hadir dalam ibadah ini. Diundang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembuka, Besar Anugerah-Mu. Dipersilakan Bapak Pastor untuk mengambil tempat di depan. Ada sebagai padaku ada, berdiri menghadap
Bapa, semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita membuka ibadah persekutuan Eukimene pada siang hari ini dengan tanda salib dan salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Hamunangan Lauli, Ketua Persekutuan Oikumene, Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Roni Sompi, para pejabat struktural, fungsional, keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat siang dan selamat berjumpa, selamat bersama. Ada yang bersama secara langsung pun ada yang bersama secara virtual dalam kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan Persekutuan Oikumene ini. Pada siang hari ini bersama kita merenungkan tema tentang arti menjadi pribadi yang berbahagia. Pribadi yang berbahagia berarti pribadi yang mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Pribadi yang berbahagia dalam konteks kebersamaan kita sebagai keluarga besar, anak-anak Tuhan di Kementerian Hukum dan HAM, berarti menjadi pribadi yang memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Itulah tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Karena itu, di awal ibadat ini, kita terlebih dahulu tunduk di hadapan Tuhan dalam pujian vokal grup Kanwil Sulut yang berjudul Omawu Marondo. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita yang seringkali kurang memberikan pelayanan yang terbaik, kurang memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
Tadi kita sudah mendengarkan dan turut menyanyikan lagu Omau Marondo yang memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama-sama juga memohon ampun tapi juga bersyukur karena Tuhan senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Rahmat dan kasih setianya mengagumkan karena Dia selalu menolong dan membantu kita. Maka mari kita juga bersama menyanyikan lagu O Rahmat yang Mengagumkan. Rahmat yang mengagumkan, menolong hidupku, putra sesat aku sembuh. Dapat janji yang teguh, kuharap sabdanya. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami semua anak-anak-Mu yang bersekutu dalam persekutuan Oikumene, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bersyukur kepadamu karena pada siang hari ini Engkau yang mengundang kami untuk ikut serta dalam ibadat
syukur ini. Dengan rendah hati kami datang, membawa serta pujian syukur kami, suka duka kami. Tadi juga kami sudah mengakui segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Tetapi juga terutama dalam ibadat ini kami sudah sementara dan terus akan merenungkan keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami. Dialah juru selamat yang akan menghantar kami menuju kepada keselamatan. Dia juga yang hari-hari ini menyertai kehidupan kami dalam pergumulan kami menghadapi wabah pandemi COVID-19. Karena itu, sebelum kami melanjutkan ibadat kami, di mana sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sabda Tuhan, kami mohon penerangan Roh Kudus, supaya segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami roh kebijaksanaan, roh kesalehan, dan roh kesetiaan, supaya firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, dan terutama seluruh ibadat syukur ini membuat kami semakin dekat kepadamu. Semoga melalui persekutuan ini, iman, harap, dan kasih kami semakin dikuatkan, terutama dalam kami semua menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai abdi negara, sebagai aparatur negara, terutama dalam bidang Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga siapa saja yang nanti akan membutuhkan pelayanan kami, boleh mendapatkan pelayanan yang prima, serta mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Doa ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, kita menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdiri. Kita bersama menghormati Injil Tuhan yang akan kita dengarkan dan juga baca bersama. Kita akan membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya bergantian, saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bicara dan mengajar mereka, katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Silakan duduk. Keluarga besar Persekutuan Eukimene, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang saya kasihi, yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Hamonangan Lauli, Ketua Persekutuan Oikumene, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Roni Sompi, para pejabat struktural yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, saya menyapa secara khusus Bapak Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Joni Simamora, seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM yang tergabung dalam Persekutuan Oikumene ini dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang. Saya yakin ucapan selamat siang saya tidak keliru, karena yang di Indonesia Timur sekarang mungkin jam 1 lewat sedikit. Yang ada di Indonesia Barat jam 11 lewat sedikit. Kami yang ada di Indonesia Tengah jam 12 lewat sedikit. Dan begitulah kita bersekutu, berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan
di tengah wabah pandemi COVID-19. Yang kalau dulu Aristoteles, seorang filsuf, pernah bilang, tujuan hidup manusia adalah untuk jadi bahagia, maka hari-hari ini sepertinya sulit untuk bahagia. Kalau dulu seringkali juga orang lupa bahagia karena berbagai macam kesibukan. Saya ingat sebelum pandemi, kesibukan kita begitu tinggi ya. Senin sampai Jumat itu otomatis orang di tempat kerja. Tambah juga Sabtu lain kali, seringkali sibuk juga. Hari Minggu biasanya waktu untuk gereja, untuk keluarga. Sehingga seringkali lupa bahwa waktu sepertinya berjalan begitu cepat, tanpa terasa. Seringkali hal-hal seperti itu yang membuat dulu ada slogan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Nah, tetapi kemudian tantangan juga kita sebagai anak-anak Tuhan adalah seringkali kebahagiaan itu ditempatkan pada sesuatu yang semu. Sementara. Misalnya orang seringkali melihat bahwa jaminan kebahagiaan itu ketika saya menjadi orang yang tampan, menjadi orang yang ganteng, menjadi orang yang cantik mungkin. Nah begitulah. Sehingga orang menginvestasikan materi dan waktunya untuk hal-hal demikian. Untuk menjadi ganteng, untuk menjadi cantik. Nah tentu ini bukanlah hal yang keliru, tetapi seringkali orang melihat disitulah jaminan kebahagiaan. Walaupun pada kenyataannya ada juga orang yang ganteng sekali, ada orang yang cantik sekali, pada akhirnya stres, depresi, bahkan ada yang berujung kepada bunuh diri. Begitu juga banyak hal-hal duniawi yang lain yang ada di sekitar kita, yang begitulah membuat kita melihat bahwa disitulah jaminan kebahagiaan. Tetapi pada akhirnya Injil hari ini, Injil Matius mengingatkan kita akan panggilan menjadi bahagia. Panggilan untuk menjadi orang yang berbahagia. Dulu seorang tokoh non-Kristen, Mahatma Gandhi, dia ahli hukum juga, studi hukum di Inggris kan. Dan karena dia sekolah di tempat yang kultur atau budaya kekristenannya kuat, dia baca juga kitab suci orang Kristen, Alkitab orang Kristen. Karena memang kalau direnung-renungkan inilah hukum Tuhan. Jadi sebelum ada KUHP so ada ini kitab suci ini. Sehingga bagi setiap aktivis hukum di Indonesia saya sangka membaca kitab suci itu sebuah panggilan juga. Nah karena itu Mahatma Gandhi dulu pernah bilang bahwa setelah dia membaca-baca kitab suci, dia menemukan ini perikop hari ini, Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, sebagai perikop yang bagi dia favorit. Bahkan dia bilang bahwa kalau semua orang Kristen minimal membaca ini sabda bahagia ini dan melaksanakannya dalam hidup, maka amanlah dunia ini. Adil dan sejahteralah dunia ini. Maka penuh kebahagiaanlah dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Lalu apa arti sebenarnya menjadi bahagia?
yang tertulis dalam sabda bahagia ini. Nah, kata bahagia kalau ditelusuri secara etimologis, khususnya dari asal kata bahasa di mana Injil ditulis, yaitu bahasa Yunani, itu sesungguhnya berarti makarioi. Makarioi. Waktu Paus Fransiskus mengunjungi bekas gedung World Trade Center dalam doa interreligius bersama dengan pimpinan-pimpinan agama di kota New York, ini yang direfleksikan. Makarioi. Makarioi kata kalau dalam kata bahasa Inggris, karena itu kita bisa lihat dalam kitab suci terjemahan bahasa Inggris, itu ditulis God bless atau blessed be. Tuhan memberkati atau terberkatilah. Tuhan memberkati atau terberkatilah. Itu artinya. Dan saya yakin kata berkat ini tidak sulit dijelaskan untuk kita semua. Apalagi yang ada di Sulawesi Utara. Karena ini kata favorit orang Sulawesi Utara. Kalau baku dapa, kalau ketemu, kata ini yang paling sering diucapkan. Terutama kalau semua berpisah, orang akan bilang Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Moga-moga Tuhan memberkati. Itu doa yang baik untuk kita semua. Tuhan memberkati. Dan begitulah kita juga menemukan dalam kitab suci banyak contoh-contoh sosok-sosok orang-orang yang berbahagia karena pertama-tama sungguh mensyukuri berkat Tuhan. Maria misalnya pernah bilang, hatiku berbahagia, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi bagi orang yang terberkati, bagi orang yang bahagia, pertama-tama kebahagiaan dilihat dari berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidupnya. Saya yakin juga kendati kita sementara di tengah wabah pandemi COVID-19, berkat Tuhan tetap melimpah. Untuk kesehatan misalnya. Untuk kelancaran dalam tugas dan pekerjaan misalnya. Begitu banyak berkat Tuhan yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. Yang pasti melimpah-limpah berkat Tuhan. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tetapi juga kata bahagia atau kata Tuhan memberkati atau kata terberkatilah mengandung maksud juga bahwa kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja di mana kita hidup, tapi juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita berkarya, terutama untuk Bapak Ibu sekalian sebagai abdi negara di Kementerian Hukum dan HAM. Inilah panggilan kita, panggilan menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh rasa syukur atas begitu melimpah berkat Tuhan. Lagu sebentar, lagu Opo Wananatas bercerita tentang bagaimana ungkapan syukur kita atas Tuhan yang memberi kita semua yang kita butuhkan. Tuhan yang memberi semua yang kita harapkan untuk kebaikan dan keselamatan kita. Itulah berkat Tuhan yang melimpah. Maka panggilan kita juga untuk bagaimana memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di mana kita bertugas, di mana kita berkarya. Semoga keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM senantiasa diberkati Tuhan. Tapi juga senantiasa memberikan berkat Tuhan itu melalui pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima. Mungkin dari hal-hal yang kelihatannya kecil dan sepele, senyuman, keramah tamahan, kemauan untuk mau membantu apapun yang bisa dibantu. Inilah contoh-contoh pelayanan yang prima dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang diutus juga
di tengah-tengah masyarakat. Semoga demikian. Amin. Kita lanjut dengan pujian dari Pegawai Kanwil Sulawesi Utara.
Sabang sampai Merauke. Dan khusus kami mohonkan kami yang ada dalam Persekutuan Oikumene Kementerian Hukum dan HAM ini, di mana saja mereka bertugas dan berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa dimampukan untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan. Saksi-saksi cinta kasih Tuhan yang memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Allah Bapa di surga, kami juga hendak mendoakan orang-orang yang kami cintai, suami, istri, anak-anak maupun orang tua, sahabat dan kenalan. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga ingat bahkan akan rekan-rekan sekerja kami di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang mungkin tidak bisa hadir dalam ibadat ini. Yang sementara sakit diberikan kesembuhan. Yang sementara dalam perjalanan tugas luar senantiasa diberikan perlindungan dan berkat untuk menuntun mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, pengantara dan juru selamat kami yang kekal. Amin. Kita lanjut dengan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab Kau memiliki harta kebenaran yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terima Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat Mari kita berdiri. Kita satukan semua doa-doa, permohonan, ungkapan syukur dan juga persembahan kita tadi dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan.
Marilah kita berdoa doa penutup. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat syukur ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami dalam persekutuan Oikumene Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Agar sesudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sesudah memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadat ini, kami semakin mampu menjadi saksi-saksi-Mu, saksi cinta kasih Tuhan, saluran rahmat dan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat secara khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini. Kami juga hendak mendoakan selalu para pelayan yang telah mengatur dan merancang ibadat ini menjadi sungguh indah, sungguh baik. Terutama untuk persekutuan Oikumene Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Roni Sompi. Semoga mereka semua, khususnya Bapak Roni Sompi, diberikan selalu kesehatan, semangat pelayanan, serta kemampuan dan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat semakin mampu memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga besar Persekutuan Oikumene Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, senantiasa diberkati, terutama berkat kesehatan, badan dan jiwa yang tetap, hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab. Dan berkat itu tercurah oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Terima kasih. Syukur kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, kiranya boleh selalu ada dan tinggal di hati dan pikiran kita. Atas nama umat dan jemaat Tuhan yang hadir, baik secara langsung maupun secara virtual saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Dismas Saletia PR, yang boleh menjadi saluran berkat lewat ibadat sabda di siang hari ini. Kami mendoakan Bapak Pastor, semoga selalu sehat dan tetap setia dalam menjalani panggilan melayani umat Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu umat Kristiani, jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dimanapun berada, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata lewat sambutan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara kepada yang terkasih Bapak Joni Pesta Simamora. Disilahkan.
Shalom, damai di hati yang kami hormati dan kami sayangi, Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Yasona Halauli, yang juga menjadi pembina dalam Persekutuan Oikumene Kemenkumham Republik Indonesia, yang kami hormati dan kami sayangi, Bapak Ketua Persekutuan Oikumene Kemenkumham, Bapak Roni F. Sompi. Tadi terlihat di layar sudah bersama-sama dengan kita. Salam sehat Bapak. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pembina Persekutuan Oikumene Kemenkumham, yang pada layar tadi kami boleh melihat ada Bapak Dahlan Pasaribu dan beberapa orang lainnya. Yang kami hormati pengurus Oikumene Kemenkumham Nasional dan juga pengurus Oikumene Kemenkumham di Sulawesi Utara. Yang kami hormati Bapak Pastor Dismas Selitia PR, Pastor pada Gereja Santo Antonius Padua Tataan di Tondano. Terima kasih Bapak atas pelayanan yang disampaikan. Bapak Ibu semua anak-anak Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami haturkan terima kasih dan sukacita, salam sehat untuk kita semua atas kesempatan waktu kita semua boleh bersua baik langsung di tempat masing-masing maupun secara virtual seluruh anak-anak Tuhan di lingkungan Kemenkumham. Kalau melihat pada layar peserta yang bersama-sama secara akun pada kesempatan ini terdapat 174 atau 76 peserta. Di beberapa tempat terlihat berupa gabungan dari beberapa anak Tuhan. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun kemarin atau bulan minggu yang lalu, terlihat peserta ini menurun sekitar 70 peserta. Mungkin ini ada korelasinya yang pada saat ini, di mana anak-anak Tuhan juga dari lingkungan pemasyarakatan sedang mengikuti rapat kerja teknis dan dirilai juga rapat itu secara virtual yang penyelenggaraannya bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kami dari kantor wilayah Sulawesi Utara menyampaikan salam hangat, salam kasih untuk kita semua. Umat Kristiani yang telah berkesempatan mengikuti ibadah virtual ini. Dalam pelayanan yang kami sampaikan, mungkin terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan, baik dari sisi prosesi maupun dari sisi sarana teknologi informasi. Dengan rendah hati dan penuh sayang kami sampaikan permohonan maklum, permohonan maaf kami, kiranya tidak mengurangi hikmat dari ibadah yang kita lakukan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita untuk kita semua. Kami sampaikan juga terima kasih secara khusus kepada Bapak Pastor yang telah memberikan layanan pada siang hari ini. Terima kasih atas juga kesediaan Bapak untuk menyusun acara kita menjadi acara yang baik dan penuh sukacita, meriah boleh kita lakukan.
Demikian juga kepada rekan-rekan pemusik, pengelola teknologi visual, MC, dan singer, serta kita sekeseluruhan yang telah membantu dan melaksanakan rangkaian kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Kiranya pada kesempatan yang akan datang, kita boleh melaksanakan ibadah ini lebih khusyuk lagi, lebih baik lagi, lebih berkenan di mata Tuhan. Akhir kata, kami sampaikan salam sehat sebagaimana tadi dikhotbahkan oleh Bapak Pastor untuk kita semua. Sehat badan dan sehat jiwa untuk kita di masa pandemi COVID ini sehingga imunitas tubuh kita semuanya dalam kondisi prima, dan manakala kita terpapar oleh virus, semua kita dalam lindungan Tuhan, tidak satu pun akan menjadi sakit, apalagi menjadi celaka. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang itu menyertai dan mendampingi kita sekalian dalam perjalanan hidup. Selanjutnya, atas pelaksanaan ibadah ini, kami mohon perkenan dari pimpinan Oikumene Nasional untuk dapat memberikan sambutan dan arahan kepada kita sekalian untuk menjadi informasi lanjutan bagi kami, bagi kita semua umat Kristiani di Kemenkumham. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Bapak Joni Pesta Simamora, yang sudah membawakan sambutan. Dan untuk selanjutnya, dimohon kesediaan pengurus Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya. Baik, Ya, disilakan Bapak Ketua Persekutuan, Bapak Roni Sompi. Disilakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pengurus Oikumene Umat Kristiani Kementerian Hukum dan HAM. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pastor Dimas Valens Saletia PR yang telah melayani firman Tuhan, memberikan penguatan kepada kita semua pada ibadah Oikumene Umat Kristiani Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh jajaran di seluruh Indonesia pada hari ini. Yang kami hormati kawan-kawan anggota Oikumene Umat Kristiani di seluruh Indonesia, baik di Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh jajaran Kanwil dan UPT di seluruh Indonesia, di mana saja berada dan bertugas pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah bersama sebagaimana yang sudah kita laksanakan beberapa kali. Terima kasih kepada Bapak PLT Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Bapak Joni Pesta Simamora, dan seluruh jajaran yang telah memberikan dan menyelenggarakan ibadah ini sesuai dengan apa yang telah kita jadwalkan bersama.
Terima kasih, walaupun dengan segala keterbatasan, namun kita bisa melaksanakan kegiatan ini tentunya dengan khusyuk, dengan pimpinan Bapak Pastor Dimas Valens Salentia, PR. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti ibadah ini. Memang jumlah kita agak menurun pada hari ini, namun saya percaya bahwa pada waktu-waktu yang akan datang, kita akan ikut kembali sebagaimana biasanya kita bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa untuk mendoakan negara dan pemerintah dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh aparat pemerintah dan seluruh anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Kita juga berdoa untuk Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Bapak Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran, sehingga penyelenggaraan tugas Kementerian Hukum dan HAM bisa terlaksana dengan baik dari hari ke hari di penghujung tahun 2021 ini menjelang akhir tahun 2021. Bapak Ibu peserta ibadah sekalian yang kami hormati, di akhir dari sambutan ini saya menyampaikan dan mengutip sebuah kata-kata bijak. The main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. Saya terjemahkan, tugas utama kita bukanlah melihat sesuatu yang jauh, tetapi melakukan apa yang sudah jelas di tangan kita. Angan-angan kita begitu indah, namun namun dengan doa Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik untuk kita. Doa mendekatkan kita dengan Tuhan, doa juga membuat kita semakin terbuka untuk mengenal diri pribadi kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam bahasa Minasa pakatuan, bopa kalawiran, kita nuaya. Amin. Shalom, tabea untuk kawan-kawan di Sulawesi Utara. Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Roni Sompi yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus selalu memberikan penguatan, motivasi agar kita selalu semangat, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu umat dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian acara ibadah Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah selesai. Atas nama penyelenggara dari Kantor Wilayah Sulawesi Utara menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada pemimpin ibadat Pastor Dimas Salentia PR, kepada Bapak dan Ibu pimpinan tinggi di Jakarta, kepada pengurus Persekutuan Oikumene Kementerian Hukum dan HAM, serta Bapak dan Ibu umat dan jemaat Tuhan yang telah dengan setia mengikuti ibadat di siang hari ini. Kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat dalam setiap langkah kehidupan, terutama dalam tugas dan kerja kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Pak Ketua. Shalom Ibu Nona Lapas Biru. Shalom. 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 Salam sejahtera bagi kita semua.
Luar biasa. Shalom Pak Ketua. Shalom, terima kasih semuanya. Dari Mano